Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video kita sebelumnya mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai The Dark Age atau abad ke-8 atau abad pertengahan, kemudian ada Renaissance, kemudian selanjutnya ada merkantilisme, ada reformasi gereja, dan yang terakhir di video sebelumnya itu ada pembahasan mengenai Aufklärung atau abad pencerahan. Nah, di mana itu merupakan beberapa peristiwa-peristiwa yang dianggap penting di Eropa pada waktu itu, yang mengubah sejarah Eropa, yang mengubah struktur sosial, sistem pemerintahan dan lain sebagainya di Eropa, seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa, yaitu mengenai revolusi industri. Nah, revolusi industri ini sama terjadi di Eropa, tepatnya revolusi ini terjadi setelah adanya abad pencerahan atau Aufklärung, di mana pada waktu itu banyak bermunculan tokoh-tokoh intelektual yang mengembangkan kembali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan atau sudah muncul pada peradaban Yunani dan Romawi. Oke, di sini ada pengertian revolusi industri. Pengertian dari revolusi industri itu adalah perubahan radikal, dalam tanda kurung revolusi ya, dalam sistem produksi barang dan jasa atau dalam bidang industri yang terjadi di Inggris. Jadi pusat dari atau pertama kali terjadinya revolusi industri itu terjadi di Inggris sekitar abad ke-18 atau tahun 1750 Masehi. Nah, revolusi industri ini memiliki makna mulai ditinggalkannya penggunaan barang-barang atau penggunaan produksi barang dan jasa yang menggunakan tangan manusia atau secara manual itu ke menggunakan alat-alat yang mesin atau tenaga atau secara teknologi itu sudah lebih berkembang sehingga tenaga manusia itu mulai ditinggalkan. Nah, di sini kita bisa lihat adanya perubahan dari tenaga manual, tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Seperti itu. Jadi revolusi industri itu adalah secara sederhananya perubahan produksi barang dan jasa dari tenaga manusia atau manual menjadi tenaga mesin atau yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu. Itu secara sederhananya seperti itu. Nah, istilah revolusi industri ini diperkenalkan oleh seorang tokoh sosiologi yang bernama Friedrich Engels. Kemudian juga ada Louis Auguste Blanqui. Kemudian istilah revolusi industri ini dipopulerkan oleh Arnold Toynbee. Ya, Arnold Toynbee ini adalah seorang ilmuwan, seorang intelektual yang mengeluarkan sebuah teori, yaitu teori siklus, di mana dalam sebuah peradaban itu akan ada yang namanya kemunculan, perkembangan, kejayaan, kemunduran, dan keruntuhan. Jadi istilah revolusi industri ini menandakan bahwasannya di Eropa itu mengalami yang namanya siklus. Dari awalnya kemunculan, perkembangan, kejayaan, kemunduran, keruntuhan, dan kelahiran kembali. Seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan lahir di Eropa, tapi pada waktu itu Eropa sendiri yang mengekang ilmu pengetahuan. Sehingga ketika zaman Aufklärung atau pencerahan itu, banyak intelektual yang kembali menerapkan ilmu-ilmu pada masa peradaban Yunani dan Romawi. Itu yang dinamakan dengan kelahiran kembali menurut teori Arnold Toynbee. Kemudian di sini ada kebijakan enclosure. Nah, di sini ada, kalau sistem manor tadi itu ada di abad pertengahan atau abad ke-8 ya. Nah, di sini ada perbedaan sistem enclosure dengan sistem manor. Tanah adalah milik pribadi menurut
enclosure. Sedangkan sistem manor, tanah adalah milik negara yang dikelola melalui para bangsawan atau tuan-tuan tanah. Kemudian petani tidak memiliki tanah karena kepemilikan atas tanah yang sebelumnya mereka kerjakan itu diserahkan kepada segelintir orang atau swasta. Kemudian kalau sistem manor, petani menggarap, memberikan sewa tanah berupa uang jasa kepada tuan-tuan tanah. Jadi di sini perbedaannya, kalau enclosure itu tanah milik pribadi, sedangkan manor itu milik negara. Kalau selanjutnya petani tidak memiliki tanah, sedangkan manor petani menggarap, memberikan sewa tanah, seperti itu. Jadi enclosure itu secara harfiah berarti memagari lahan tertentu sehingga hanya satu orang yang berhak untuk melakukan aktivitas pertanian di tempat itu. Jadi tertutup. Jadi satu tanah ya buat satu orang pribadi, bukan lagi untuk orang lain, bukan lagi untuk disewakan, seperti itu. Satu tanah untuk satu orang, jadi hak milik pribadi, seperti itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya sistem enclosure. Beda sama sistem manor yang beranggapan bahwasanya tanah itu adalah milik negara, bukan milik pribadi. Jadi agak sedikit bertolak belakang, seperti itu. Kemudian di sini ada faktor pendukung revolusi industri. Yang pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Kemudian yang kedua, kolonialisme dan imperialisme. Jadi dampak dari kolonialisme dan imperialisme ini nanti bangsa Eropa mendapatkan bahan baku untuk proses industrinya, seperti itu. Terus yang ketiga, berkembang luas paham pencerahan atau enlightenment, ya tadi abad pencerahan atau Aufklärung, ya. Kemudian munculnya kaum kaya baru, ya, atau mungkin kalau istilah zaman sekarangnya OKB, orang kaya baru, seperti itu. Kemudian Inggris kaya akan sumber bahan mentah dan hasil produksi karena luasnya daerah jajahan yang dimilikinya. Ya bisa dibilang pada waktu itu Inggris sangat banyak wilayah jajahannya, seperti itu, sehingga ya bisa dibilang gampang untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi, seperti itu. Kemudian perlindungan hukum terhadap hasil-hasil temuan baru, jadi memiliki hak paten. Ketika misalnya seseorang menemukan sebuah teori, bisa dipatenkan secara hukum, seperti itu. Munculnya sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi kapitalis, seperti itu muncul akibat adanya merkantilisme. Kemudian adanya tuntutan produksi massal. Nah, kita masuk ke jalannya revolusi industri. Nah, revolusi industri pertama dipicu oleh inovasi dalam produksi katun di Inggris. Nah, di mana di sini James Hargreaves menciptakan mesin pemintal atau mesin jahit pada tahun 1767 yang mendorong terjadinya produksi massal dalam pembuatan kain katun. Nah, selanjutnya James Watt yang disebut atau dikenal sebagai Bapak Revolusi Industri itu menciptakan mesin uap pada tahun 1769. Mesin uap merupakan inti dari revolusi industri karena mendorong terciptanya mode transportasi yang lebih cepat yang mendukung distribusi hasil produksi. Dan dari mesin uap ini nanti munculnya beberapa alat transportasi seperti kereta api. Jadi kenapa nantinya James Watt dikatakan sebagai bapak revolusi industri? Karena perannya sangat penting dalam perkembangan revolusi industri itu sendiri. Di mana dalam revolusi industri tadi tuntutan produksi massal. Nah, ketika memproduksi banyak barang, otomatis pendistribusiannya juga tuh harus secepat mungkin. Nah, sebelum ditemukannya mesin uap, untuk distribusi barang itu bisa dikatakan agak sedikit lelet atau lambat. Tapi ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt, maka pendistribusian hasil produksi itu bisa dipercepat, seperti itu. Nah, tadi revolusi industri pertama yang memunculkan dua tokoh, yaitu James Hargreaves yang menemukan mesin pemintal yang nantinya bisa untuk memproduksi kain katun dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada James Watt yang dikenal sebagai Bapak Revolusi Industri karena menemukan mesin uap yang menciptakan alat transportasi untuk pendistribusian. Nah, revolusi industri kedua dikenal pula sebagai revolusi teknologi, dimulai 1 abad setelah revolusi industri, yakni sekitar 1866. Perbedaan tahap 1 dengan tahap kedua,
di mana di sini ada beberapa perbedaan. Baja menggantikan besi sebagai bahan pokok, kemudian penggantian batu arang dengan gas dan minyak, perkembangan mesin otomatis, spesialisasi buruh, perubahan radikal, pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis, meluasnya industrialisasi ke Eropa Tengah. Kemudian revolusi industri kedua ini ditandai dengan beberapa penemuan seperti lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879 dan pesawat telepon atau telepon genggam atau telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1872. Jadi di sini perbedaan yang tahap pertama dengan tahap kedua itu banyak terjadi pemutakhiran teknologi dari revolusi industri yang pertama ke revolusi industri yang kedua. Tadi kalau di revolusi industri yang pertama tokohnya James Hargreaves dan James Watt yang lebih terkenal. Kalau di revolusi industri kedua itu ada Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar dan ada tadi Alexander Graham Bell yang menemukan pesawat telepon. Nah, dampak revolusi industri bagi Eropa secara ekonomi. Yang pertama, lahirnya industri besar, banyak pabrik-pabrik yang bermunculan sehingga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Berkembangnya kapitalisme, jelas. Karena siapapun yang memiliki modal, dialah yang berkuasa. Kemudian industri kecil gulung tikar. Jadi industri kecil sudah mulai tidak bisa bersaing dengan industri besar lainnya seperti itu. Secara sosial, arus urbanisasi semakin tinggi karena beranggapan ketika pindah ke kota maka lebih bahagia dan sejahtera. Kemudian kesenjangan antara pemilik modal dan para pekerja. Lahirnya kelas buruh, munculnya revolusi sosial, terjadi polusi di banyak tempat, munculnya individualisme. Secara politik, munculnya paham sosialisme nanti oleh Karl Marx, kemudian munculnya partai politik dan timbulnya imperialisme modern, yaitu untuk mendapatkan logam mulia seperti itu. Jadi imperialisme itu ada 3G dan 2G. 3G itu gold, gospel, glory. Kalau 2G itu hanya gold dan glory. Tidak ada embel-embel untuk penyebaran agama Nasrani seperti itu. Jadi sebenarnya dampaknya ada positif dan juga ada negatif. Tadi munculnya kelas buruh. Kemudian urbanisasi juga bukannya memberikan dampak yang baik, tapi juga memberikan dampak yang kurang baik karena munculnya pemukiman kumuh di pinggiran kota seperti itu. Karena sejatinya pabrik-pabrik itu banyak bermunculan di kota-kota besar. Tapi kenyataannya ketika mereka sampai ke kota, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti itu. Nah, pengaruh revolusi industri di Indonesia. Positifnya, mengenal berbagai teknologi berbasis mesin. Nah, di sini industri tembakau merupakan salah satu dampak dari revolusi industri di Indonesia. Nah, Indonesia kan terkenal dengan pabrik tembakau yang cukup besar, penghasil rokok, seperti itu. Kemudian, paham positif yang kedua, mengenal paham liberalisme, paham kebebasan. Nah, ini juga sebenarnya salah satu hal yang mendorong nantinya pada perkembangan selanjutnya, Indonesia itu mencoba untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Karena tadi liberalisme itu adalah paham kebebasan yang tidak mengikat warga negaranya seperti itu. Nah, tadi itu dampak positifnya. Ya, kalau untuk di Indonesia tadi industri tembakau yang semakin berkembang, yang bisa melakukan ekspor impor, ya, yang bisa melakukan ekspor keluar seperti itu. Kemudian tadi ada munculnya paham liberalisme, salah satu paham yang nantinya membuat Indonesia itu melakukan yang dikenal dengan istilah pergerakan kebangsaan. Nah, di sini ada dampak negatifnya, ya. Dampak negatif dari revolusi industri. Yang pertama, kebijakan monopoli perdagangan dan tanam paksa. Dan itu terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1825 sampai 1800-an, abad 19 ketika itu, di mana Van den Bosch datang dan menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Kemudian kebijakan pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini memungkinkan pemilik modal untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Jadi pemilik modal sebagai penguasa dan yang bekerja itu adalah orang-orang Indonesia. Kemudian politik etis. Politik etis ini bisa dikategorikan termasuk dalam dampak positif, ya.
Karena politik etis ini salah satu kebijakan yang dibuat oleh Belanda yang nantinya memberikan keleluasaan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan, salah satunya. Kan politik etis itu politik balas budi yang tertuang dalam Trias van de Venter. Kemudian eksploitasi dan lain-lain seperti itu. Oke, video mengenai revolusi industri yang merupakan bagian dari peristiwa-peristiwa penting di Eropa kita cukupkan sekian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah ataupun melalui WhatsApp group. Dan jika ada hal yang perlu dikoreksi, silahkan, karena saya menerima dengan lapang dada jika ada koreksi dari teman-teman mengenai materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Nah, video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia.